Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang maksimalisasi laba dan peramalan penjualan. Maksimalisasi laba atau keuntungan adalah proses jangka pendek atau jangka panjang di mana perusahaan dapat menentukan tingkat harga, input dan output yang akan menghasilkan total keuntungan setinggi mungkin. Dalam ilmu ekonomi neoklasik yang saat ini menjadi pendekatan utama dalam ilmu ekonomi mikro, perusahaan diasumsikan sebagai agen rasional, baik beroperasi di pasar persaingan sempurna ataupun tidak, yang ingin memaksimalkan total keuntungannya, yaitu selisih antara keuntungan totalnya, pendapatan, dan total biayanya. Mengukur total biaya dan total pendapatan seringkali tidak praktis karena perusahaan tidak memiliki informasi yang dapat diandalkan untuk menentukan biaya di semua tingkat produksi. Sebaliknya, mereka mengambil pendekatan yang lebih praktis dengan cara mengkaji bagaimana perubahan kecil dalam produksi mempengaruhi pendapatan dan biaya. Ketika suatu perusahaan memproduksi satu unit produk tambahan, pendapatan tambahan yang diperoleh dari penjualannya itu disebut dengan pendapatan marginal, dan biaya tambahan untuk memproduksi unit tersebut disebut dengan biaya marginal. Ketika tingkat output sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal sama dengan biaya marginal, maka laba total perusahaan dikatakan maksimal. Jika pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal, maka total keuntungannya tidak maksimal karena perusahaan dapat memproduksi unit tambahan untuk memperoleh keuntungan tambahan. Dengan kata lain, dalam hal ini perusahaan mempunyai kepentingan rasional untuk meningkatkan tingkat outputnya sehingga total keuntungannya menjadi maksimal. Sebaliknya, jika pendapatan marginal lebih kecil dari biaya marginal, maka total keuntungannya juga tidak maksimal karena memproduksi satu unit lebih sedikit akan mengurangi total biaya lebih besar dari total pendapatan yang diperoleh, sehingga memberikan total keuntungan yang lebih besar lagi bagi perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang rasional mempunyai insentif untuk mengurangi tingkat outputnya sehingga total keuntungannya menjadi maksimal. Maksimalisasi laba didasarkan pada dua asumsi dasar, yaitu yang pertama, prinsip keselamatan menyatakan bahwa perusahaan yang selamat sepanjang masa adalah yang mencari laba tertinggi. Unit usaha yang tidak berorientasi laba akan tergilas oleh perusahaan yang efisien. Yang kedua, laba yang rendah mengundang pengambil alihan perusahaan. Harga saham akan rendah atau jatuh jika manajemen gagal menjalankan usahanya dengan efisien atau mendapatkan laba yang tertinggi. Kemudian, peramalan penjualan. Peramalan penjualan adalah suatu perkiraan atas ciri kuantitatif termasuk harga dari perkembangan pasaran dari suatu produk yang diproduksi oleh perusahaan pada jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa peramalan penjualan adalah kegiatan penyusunan perkiraan tentang sifat atau ciri tertentu di masa yang akan datang. Peramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi dan atau mungkin yang akan terjadi. Peramalan penjualan merupakan suatu teknik untuk memproyeksikan tingkat permintaan konsumen, potensi pada suatu tahun tertentu dengan berasumsi yang tertentu pula. Dua hal yang harus diperhatikan dalam menentukan ramalan yakni tersedianya data yang relevan dan penggunaan teknik yang tepat. Forecast atau peramalan penjualan yang ditentukan dengan baik akan sangat berpengaruh atau menentukan pada perencanaan penjualan, perencanaan produksi, persediaan, dan lain-lain. Ramalan atau forecast memiliki peran yang penting sebagai pedoman dalam pembuatan perencanaan.
Forecast penjualan adalah perkiraan penjualan pada suatu waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data-data yang pernah terjadi. Informasi merupakan sumber daya strategis bagi suatu perusahaan. Di samping itu, informasi juga dianggap sebagai suatu entitas yang mendukung kelangsungan hidup perusahaan. Ada beberapa metode untuk menyusun forecast penjualan dengan analisa tren, yaitu metode garis lurus atau metode least square dan metode garis lengkung atau metode kuadrat. Untuk membuat forecast penjualan dan menentukan metode mana yang lebih cocok untuk produk tertentu, maka diperlukan suatu alat bantu penentuan metode forecast dan perhitungan forecast penjualan. Yaitu yang pertama, metode least square atau metode kuadrat terkecil merupakan salah satu metode berupa data deret berkala atau time series yang mana dibutuhkan data-data penjualan di masa lampau untuk melakukan peramalan penjualan di masa yang akan datang sehingga dapat ditentukan hasilnya. Metode least square atau metode kuadrat terkecil ini merupakan metode yang sering digunakan untuk menentukan peramalan karena hasil peramalannya dinilai lebih detail dan teliti. Kemudian yang kedua, metode garis lengkung biasanya digunakan pada perusahaan yang mempunyai deretan data historis yang jika digambarkan cenderung mengarah ke bentuk garis lengkung menyerupai bentuk parabola. Metode tren parabolik ini menggunakan banyak variabel yang berarti dalam proses penyusunan anggaran mempertimbangkan banyak faktor yang nantinya akan mempengaruhi penerapannya dalam kegiatan perusahaan, baik faktor dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.